Jangan lupa subscribe dan bercampur lumut serta kotoran lainnya. Saat aku sedang asik mengamati lingkungan di sekitar kolam renang itu, aku dikejutkan dengan sosok perempuan yang tiba-tiba muncul dari dalam kolam renang tersebut. Sosok perempuan tersebut membuatku menjerit ketakutan karena keadaannya yang sudah tidak layak. Mukanya hancur setengah, tangannya penuh luka seperti terbakar. Rambutnya panjang dan kusut tak beraturan. Singkat cerita, aku kehilangan nafsu makanku. Karena kejadian itu, Bunda sangat khawatir dengan keadaanku ini. Akhirnya, mulai bercerita kepada Bunda tentang kejadian yang aku alami. Sejak itu, aku dilarang untuk melihat keadaan rumah sebelah lagi. Dan aku pun disuruh untuk tidur sekamar dengan Jody, supaya aku ada yang menemani. Sudah seminggu berlalu dari kejadian aku melihat sosok perempuan yang membuatku kehilangan nafsu makan itu. Sekarang yang aku hadapi hanyalah suara pintu terbuka dan langkah kaki. Namun suara-suara itu sudah membuatku menjadi terbiasa mendengarnya. Hari itu adalah hari Kamis dan biasa disebut malam Jumat. Malam itu tidak tahu kenapa aku tertarik untuk keluar rumah dan pergi ke halaman belakang sambil membawa komik yang aku baca. Aku duduk di ayunan yang ada di halaman belakang. Saat aku mulai asik dengan komikku, aku sedikit terganggu dengan suara gaduh di rumah sebelah. Sedangkan aku tahu bahwa rumah itu kosong. Terdengar suara mengobrol, diringi suara musik yang mengalun. Itu mulai terasa aneh dan membuatku penasaran. Aku sempat ragu untuk mencari tahu suara-suara gaduh itu. Tapi rasa penasaranku mengalahkan keraguan itu. Aku mulai berjalan dan mulai mengintip. Saat aku mengintip dari halaman belakang, seperti biasa yang langsung terlihat adalah kolam renang yang sudah tidak terawat. Dan saat itu, aku lari terbirit-birit sambil menangis dan memanggil bundaku. Bunda langsung menghampiriku dan memelukku. Bunda benar-benar kaget melihat seperti itu. Bunda dan ayah berusaha menenangkanku. Aku terus menangis sambil segugukan. Dan ketika aku sudah tenang, aku mulai menceritakan kenapa aku seperti itu. Aku tadi melihat banyak sekali makhluk aneh di rumah sebelah. Aku melihat banyak sosok hantu yang biasa ada di film-film horor. Aku melihat banyak sekali pocong di sekeliling kolam renang, sosok perempuan di atas rumah, dan ada juga yang bergelantungan di pohon. Aku benar-benar takut sekali, Bu, kataku pada Bunda sambil memeluknya erat. Bunda dan ayah terkejut mendengar ceritaku. Akhirnya, aku dibawa ke pesantren yang mungkin bisa membantuku. Sesampainya di sana, kami malah bingung. Aku yang sakit, tapi kenapa adikku Jody yang diperiksa? Dan kata Pak Kiai, ternyata selama ini Jody bermain dengan sosok anak kecil yang menghuni pohon mangga di depan rumah. Sekarang aku tahu mengapa Jody senang sekali bermain lari-larian di sekitar pohon mangga itu. Jody menjadi kesakitan saat diruqyah. Sosok anak kecil itu tidak mau lepas dari Jody. Makanya Jody kesakitan. Sosok itu berbicara tentang rumah sebelah dan pohon mangga itu. Katanya, kami sekeluarga harus pindah jika tidak ingin diganggu. Sosok itu pun bilang tentang Jody. Dia senang bermain dengan Jody, tapi ayah langsung menyuruh sosok itu untuk keluar dari tubuh Jody dan menjauhinya. Akhirnya, semua terungkap. Rumah sebelah itu ternyata pernah terbakar.
dan saat rumah itu terbakar, sedang ada pesta di rumah tersebut. Semua yang saat itu hadir terperangkap dalam rumah dan terbakar hidup-hidup. Itulah mengapa aku melihat banyak sosok yang ada di rumah sebelah tersebut. Kami sekeluarga akhirnya memutuskan untuk pindah dan meninggalkan rumah yang baru kami tinggali selama 3 bulan di Jakarta itu. Jadi kadang masih suka mencari-cari teman goib itu saat meninggalkan rumah kami itu. Dalam hati aku berdoa untuk arwah-arwah yang terjebak di rumah kosong sebelah. Aku pun pergi dan mulai hidupku yang baru dengan keluargaku. Aku pun pergi dan mulai hidupku yang baru dengan keluargaku. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.